Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dapat berinya rahmat, yaitu rahmat kesehatan, kesempatan dan juga keikhlasan, yang mana bisa hadir ke rumah Ibu Ahli Bait dalam rangka kegiatan rutin, mungkin ada dibuat sekali seminggu ya Ibu. Nah, di sini perwiritannya rutin sekali seminggu, dan pelaksanaan di sini mungkin seperti biasa. Kita membaca surah Yasin, tahlil, tahtim, dan doa. Mungkin ada tambahan nanti pembacaan Al-Barzanji, sholawat, dan juga doa tobat. Itu baik sekali karena kegiatan ini sudah membumi di daerah kita ini. Di sini kami sedikit menyampaikan, sebelumnya kita bersalawat dulu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, Ibu Ahli Bait yang berbahagia, di sini kami menyampaikan sedikit yaitu tentang keutamaan membaca surah Yasin. Surah Yasin merupakan bacaan populer di masyarakat saat mengisi kegiatan keagamaan, terutama di hari Jumat. Nah, kenapa begitu ibu-ibu? Mungkin hari Jumat ini ada keberkahannya, walaupun itu tidak nampak, tapi ada sedikit mungkin merasa di hati kita. Keberkahan itu tidak harus kita dapatkan dengan dapat langsung di tangan atau langsung dimakan di mulut. Tapi keberkahan itu sedikit-sedikit ada perubahan mungkin di diri kita. Seperti saat ini keberkahannya kita bisa bersua, bisa bertatap muka, saling bersilaturahmi. Itu namanya keberkahan di salah satu di hari Jumat. Nah, di sini kita menambah lagi membaca surah Yasin, tahlil, dan nanti akan ditutup dengan doa. Ada juga orang membuat acara ini dengan acara inti. Nah, mungkin pengajiannya memang inti surat Yasin. Itu juga akan memberikan keberkahan kepada kita yang membacakan surat Yasin tersebut. Jadi pembacaan surat Yasin ini sudah tradisi, sudah membumi, sudah merasa ketinggalan kalau kita tidak laksanakan di dalam pengajian kita. Surah Yasin merupakan salah satu surat yang mempunyai segudang keistimewaan. Surat Yasin termasuk sebagai surat Makkiyah. Surat Yasin ini berjumlah 83 ayat. Jadi di hari Jumat itu kita tidak 83 saja yang kita baca. Kalau wirid kita ini dari awalnya itu normal, seperti tadi kan kita dipersingkat. Alangkah banyak surat yang kita baca. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, udah berapa kali kita baca. Sedangkan surah Yasin juga kita baca. Sedangkan keberkahan surah Yasin saja sudah segudang, apalagi surah yang lain. Masya Allah. Apakah balasan Allah kepada kita nantinya? Kita tidak mengetahui, tetapi pasti ada ganjaran yang baik untuk kita. Amin ya robbal alamin. Jadi surah Yasin ini juga mudah dibaca karena ayatnya pendek-pendek. Nah, kalau orang tua susah membaca Quran karena sudah terbiasa telinganya mendengarkan Yasin dari kecil, dari remaja sampai ibu-ibu sampai jadi nenek-nenek, mungkin dia tidak akan menengok lagi Yasin. Udah hafal sampai apa terakhirnya tadi, Bu? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu. Nah, itu terakhirnya. Berarti udah hafal karena kita sudah dari kecil, dari remaja, SMP, mungkin zaman sekarang orang sekolah, kalau zaman dulu mungkin tidak sekolah tapi ke surau mengaji. Nah, jadi dari mengaji itu udah diajarkan guru malam Jumat kita baca surah Yasin. Karena apa itu? Mungkin karena ada segudang tadi. Jadi segudang itu kapan kita mendapatkannya ibu-ibu? Mungkin tidak di dunia, tapi mungkin besok di akhirat. Nah, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Jadi baitnya juga pendek-pendek, senang dipelajari. Kalau tidak bisa juga membacanya, ya mungkin mendengarkan sudah mendapatkan pahalanya. Mendengarkan itu banyak pahalanya tuh Bu. Kalau membaca surat Yasin ini, Allah memberikan ganjarannya yaitu sama dengan 10 kali membaca Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, sedangkan Yasin ini hanya satu surah. Tapi karena kita rutin membacanya, maka dibalas Allah menjadi 10 kali membaca Al-Quran. Sedangkan satu huruf aja banyak ganjarannya, apalagi satu Al-Quran 30 juz. Atau ada ibu-ibu di sini yang rajin membaca Al-Quran setelah sholat. Nah, itu ganjarannya itu mungkin kita tidak menampak hari ini, tapi mungkin besok Allah selalu memudahkan. Jadi di sini ada beberapa keutamaan surat Yasin kalau kita membacanya, walaupun tidak setiap hari, yang jelasnya kita sudah membawakan rutin sekali seminggu. Di sini yang pertama yaitu dikabulkan permintaannya. Mungkin ada ibu-ibu yang menarik surat Yasin itu ada niat pasti di hatinya. Apa yang dimintanya? Yang tadi aja saya disuruh membaca hajat. Di sini ada hajat ahli bait untuk almarhum almarhumah. Ya di situ pasti ada keinginan. Kalau tidak ada hajat, banyak orang tak mau berwirid Bu. Karena jarang orang yang ke rumahnya selalu paling kalau ada yang meninggal baru baca Yasin. Kalau tak wirid, tak ada orang naik ke rumah kita deh Bu. Karena hari raya ada kue. Kalau hari biasa ngapain? Orang sibuk ke ladang, kita nak naik ke rumah orang tak ada waktunya. Kalau ada yasinan seperti ini, setidaknya karena berwirid ternaiklah orang ke rumah kita. Dengan banyaknya orang naik ke rumah kita ini, ya Allah, Allah akan memberikan rezeki. Mungkin enggak hari ini rezekinya, tapi yang setetes air itu dibalas oleh Allah. Tapi mungkin enggak orang ini yang membalasnya. Kita harus memahami, karena itu Allah itu banyak cara membalasnya Bu. Yang seperti ini kami datang. Kenapa kami hari ini harus datang ke sini? Kami nggak tahu rezeki kami apa yang akan ada di sini. Ternyata di sini dihidangkan air, disuguhkan kue. Itu kan namanya rezeki. Itu mungkin keberkahan kami di hari Jumat. Apalagi ibu yang lain yang datang ini adalah pasti permintaan ahli bait itu untuk berwirid di hari Jumat ini. Yang kedua yaitu akan mendapatkan pahala 10 kali membaca Al-Quran. Yang mungkin kita yang membaca ada juga keinginannya. Keinginan kita yang mungkin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita benar-benar membaca surah Yasin ini, insya Allah Allah akan membalaskan ganjarannya sama dengan membaca 10 kali Al-Quran. Alangkah baiknya kalau kita beryasin di hari ini bersama. Coba kalau kita sengaja membaca Al-Quran 1 juz saja tidak akan tuntas satu hari, apalagi 30 juz. Nah, jadi inilah yang kedua, itu mendapatkan pahala 10 kali membaca Al-Quran. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada di hatinya, hati Al-Quran adalah surah Yasin. Jadi kita sudah membaca hatinya Al-Quran pada hari ini ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu akan memahami, jangan lagi mengejek ataupun iri dengan orang berwirid Yasin. Karena di dalamnya ada kelebihan-kelebihannya. Jadi ada pula tetangga, apa pula berwirid Bu, apa tak, jangan lagi itu diikut Bu. Mungkin setan itu melalui dia menghasut kita. Setan itu tidak langsung, ada melalui. Kadang kita mau berangkat anak menangis, itu setan tuh. Nah, jadi kalau kita tidak bisa digoda setan, bagaimana caranya? Yang ketiga yaitu akan diampuni dosanya. Allah, ya Allah, semoga kita yang hadir pada hari ini selalu diampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surah Yasin pada malam harinya, maka paginya dia diampuni dosanya. Jadi kalau malam tuh Bu, menjelang tidur kita ini memang sudah diambang-ambang kayaknya. Jangan kita pikirkan yang muda, yang tua kan dahulu. Tak mungkin itu kita tahu kan Bu. Marilah kita sama-sama menyempatkan baca surat. Kalau enggak surat lain, Yasin udah hafal, bacalah Yasin sebelum tidur itu. Tapi nomor menjelang ngantuk tuh, ngantuk dah, berhentilah sholat, tidur lagi. Karena di dalamnya nanti ada fadilah yaitu
bisa diampuni dosa kita besok harinya. Nah, itu utamanya kalau kita membaca di malam hari. Yang keempat yaitu surah Yasin dapat dijadikan sebagai doa. Nah, saat inilah kenapa ibu ini membawa orang wirid baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin aja disebut. Sedangkan di dalam itu ada doa, pasti ada doa bu. Jadi surah Yasin ini bisa dijadikan sebuah doa. Membaca surah Yasin saja kita udah banyak doa yang kita minta di dalam Al-Quran tersebut. Jadi apabila kita mampu mengamalkannya dengan sikap yang penuh dengan kesabaran, keyakinan dan keimanan yang kuat, maka segalanya akan dimudahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hal ini sesuai dengan hadis Maqbal bin Yasar yang menyebutkan qalbul Quran ana la yaqru'uha la yudulu yuridullaha wad darul akhirah illa ghafar lahu aqra'uha ala mautakum, yang artinya Al-Quran, siapa Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Jadi kalau sudah jantungnya itu terpegang bu, tak akan lari lagi badannya, jantung udah terpegang dah. Nah, jadi intinya kita hari ini sudah membaca jantungnya Al-Quran semata-mata karena Allah dan berharap kebahagiaan akhirat, maka ia akan diampuni. Maka bacakanlah surah Yasin di samping saudaramu yang sedang sakaratul maut. Nah, jadi Yasin ini banyak apanya. Kalau kita ada saudara mau sakaratul maut, jangan kita meraung-raung mencari entah apa nak dicari. Carilah surah Yasin, dibacakan surah Yasin seikhlas-ikhlasnya dan hadiahkanlah kepada saudara tersebut supaya dia mudah, karena urusannya itu berat. Jadi kalau kita tolong dengan yang lain tak tertolong, tapi kalau dengan baca surah Yasin ini Allah akan memberi kemudahan kepadanya. Jadi kita niatkan siapa yang sakaratul maut itu sebutkan namanya, khususkan kepadanya. Maka sebagai umat muslim, mari kita memperbanyak membaca surah Yasin ini. Insya Allah apabila kebiasaan ini telah rutin dijalankan, maka kita semua akan mendapatkan manfaat dari yang membaca surat Yasin tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada hari ini yang datang pada kegiatan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan niat baik ibu tadi yang dari rumah dibalas oleh Allah, walaupun dekat jauh mungkin Allah lah yang memberikan pahalanya kepada kita. Kami mohon maaf dan berterima kasih kepada ibu-ibu semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.